Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Welcome back to me, Mr. Faiz. Okay, how are you today? Yes, I'm fine too. I do hope we always spirit healthy and happy. Amin. Okay, today we are going to learn about descriptive text and grammar. Jadi, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang descriptive text dan grammar. Di dua pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang descriptive text. Tapi untuk kali ini kita akan mengulangi sedikit agar pengetahuan tentang descriptive text ini kita benar-benar menguasainya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Who is he? Siapakah dia? Ada yang kenal? Semuanya rata-rata orang Indonesia mengenali dia. Dia adalah sosok legend player of Indonesia. Ya, he is Bambang Pamungkas. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke descriptive text, kita baca dulu yuk contoh descriptive text itu ya. Oke, yang pertama ya ini adalah tentang Bambang Pamungkas. Bambang Pamungkas born 10 June 1980, also known as BP, is a retired Indonesian professional footballer who predominantly played for Persija Jakarta and the Indonesian national football team. His natural position is striker. Bambang made his name in Southeast Asian football when he scored the only goal for Indonesia at the 2002 Tiger Cup semifinals against Malaysia and was the tournament's top scorer with 8 goals. Bambang is considered to be an outstanding header of the ball and has a reputation for sharpness in the penalty box. He is Indonesian record holder in terms of both appearance and goal scoring, earning 86 caps and 38 goals with the Indonesian national team, and is perhaps the team's most popular player among its supporters. He was considered one of the 10 Asian players of 2012 by ESPN SoccerNet. Oke, jadi di kalimat descriptive text itu ada dua yang harus ada di dalam descriptive text itu. Yang pertama yakni pengenalan sebuah tokoh atau seorang tokoh. Nah, di sini di kalimat pertama di teks ini dia telah menjelaskan siapa sih Bambang Pamungkas itu. Nah, kemudian di sisi lain juga harus ada describe. Nah, describe penjelasan yang lebih detail. Nah, di situ diikuti dengan penjelasan lebih detail di bawahnya. Ya, seperti Bambang is considered to be an ascending header of the football dan lain-lain. Oke, kita lanjut. Nah, descriptive text. Descriptive text is a kind of text which lists the characteristic of person, places, or things such as plant, animal, building, etc. Nah, jadi descriptive text ini adalah macam-macam teks yang mana di situ ada karakteristik. Jadi menceritakan karakteristik seseorang, tanaman, sesuatu atau tumbuh-tumbuhan, animal dan lain-lain. Jadi descriptive text itu suatu teks yang menjelaskan suatu karakteristik atau personal, ya.
Jadi menjelaskan dia itu misalkan hewan, misalkan kamu melihat kelinci, dia itu kakinya 4 dan lain-lain ya. Oke, ini yang tadi saya sudah jelaskan how to make it. Nah, yang pertama, you have to introduce where or who is the subjects being described. Nah, kalian harus mengenalkan siapa atau apa subjek yang ingin kalian deskripsikan. Ya, kayak tadi Bambang Pamungkas, kalian memperkenalkan dulu Bambang Pamungkas lahir di tanggal sekian, lahir di kota ini, berasal dari kota ini. Nah, itu namanya pengenalan. Nah, kemudian then describe part, qualities and characteristic of person, place or thing to be described. Nah, kemudian kalian mendeskripsikan bagian-bagian. Misalkan dia berasal dari klub Persija Jakarta itu, dan Bambang Pamungkas pernah menjadi bagian dari timnas Indonesia. Nah, terus karakteristiknya, dia penyabar, terus dia itu leader dan lain-lain. Nah, seperti itu. Kemudian let's check the example of descriptive text. Nah, di sini ada Cristiano Ronaldo. Ya. As we know, he is a footballer, the famous footballer in the world, I think. Okay, let's read it. His complete name is Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, but many people know him as Cristiano Ronaldo. He is now 34 years old. He is tall, about 189 centimeters. He has a good-looking face. He is a famous football player. He is from Portugal, but he has played for different teams: Manchester United in England, Real Madrid in Spain, and Juventus in Italy. He is very diligent and hardworking. He plays a striker, but very often also helps the midfield players. He has little spare time. If he does, he usually watches movie from his DVDs. He is very rich. He earns more than 30 million euros a year. Yeah. Or about sekian. Nah itu di kalimat pertama si penulis ini memperkenalkan siapa sih Cristiano Ronaldo. Nah, Cristiano Ronaldo adalah seorang famous footballer, pemain sepak bola yang terkenal. Kemudian dia itu sekarang berumur 34 tahun. Nah, itu pengenalan. Nah, di bawahnya diikuti dengan describe. Nah, describe tentang Cristiano Ronaldo tersebut. Nah, sekarang kita cek grammarnya. Kita baca sama-sama. She has a new car. Has adalah gabungan dari have and has dan menjadi has, ya. Kemudian he is tall. Is adalah to be, tall adalah adjective atau adjective adalah kata sifat. Nah, di sini kita mempelajari infinitive plus s and or es. Dalam bahasa Inggris dikenal kata kerja infinitive verb dan sangat sering digunakan dalam kalimat. Bagaimana penggunaan dan aturannya? Let's continue. Infinitive atau kata kerja dasar adalah kata kerja yang belum mengalami perubahan bentuk, baik perubahan karena waktu ataupun perubahan karena penambahan s or es pada akhiran kata kerja. Pada pelajaran hari ini kita mempelajari infinitif dengan tambahan akhiran s or es. Jadi infinitif itu adalah kata kerja dasar, ya, kata kerja dasar. Tapi kalau infinitif plus s or es, maka infinitifnya itu infinitif atau kata kerjanya ditambahin s atau es. When we describe somebody, we use be, adjective, and verb have to describe
his or her physical appearance and characters. Jadi kalau kita ingin mendeskripsikan seseorang, kita biasanya menggunakan be atau to be, is, am, are, dan lain-lain. Kemudian adjective, kata sifat, dan kata kerja have atau kepunyaan untuk mendeskripsikan physical appearance dan karakternya. Contohnya, Cristiano Ronaldo is 34 years old. Nah, is-nya ini adalah to be ya. Kemudian Ustadz Faiz is the English teacher in SMP ITDU. Nah, is-nya di sini adalah to be. Kemudian Ustadz Irfa has a motorbike. Nah, di sini kita menggunakan kata kerja have. Yeah. Next, when we describe his or her habits, we use action verb. Add suffix. Suffix adalah akhiran s and es to the verbs. We don't not add ses to describe more than one person in one clause. Jadi kalau kita ingin mendeskripsikan kebiasaan, kita menggunakan kata kerja, ya, action verb, kata kerja. Kemudian kita menamakan suffix atau akhiran s or es to the verbs. Nah, kita tidak menggunakan ses kalau subjeknya itu lebih dari satu orang. Contohnya, Cristiano Ronaldo plays football. Nah, di sini play-nya ini atau infinitive verb-nya ini menggunakan s karena yang melakukan plays ini satu orang, ya, ini hanya Cristiano Ronaldo. Kalau subjeknya satu orang, maka kata kerjanya menggunakan s. Kemudian he helps midfield player. Nah, helps ini menggunakan s juga karena yang melakukan hanya satu orang. Anjani joins a group WhatsApp. Nah, Anjani yang mengikuti grup itu hanya Anjani saja. Ya. Bukan hanya Anjani saja, Kak, tapi pelakunya yang ditulis itu cuma satu orang. Okay, I think enough for today. Don't forget to keep healthy. And then, thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.